sesuatu yang global. Ketentuan itu sudah ada tertuang dalam PKPU. Sebelum untuk masuk ke poin inti, kami memperkenalkan diri masing-masing. Kebetulan yang hadir dari kami ini masih ada di luar kota juga, ada ikut sidang. Bagi kumpulan kami ada 21 pengacara. Sekarang kebetulan yang hadir ini 8 pengacara. Jadi mungkin sebelum saya mulai, Pak, saya kawan-kawan advokat ini memperkenalkan diri dari Pak Wawan dulu. Silakan Pak Wawan. Iya. Terima kasih. Sedikit mempersingkat waktu saya memperkenalkan diri dengan staf di Bawaslu Provinsi Solo. Salam hormat saya juga tidak hadirnya yang anggota Bawaslu mungkin ya, masih ada tugas di luar kota. Iya, nama saya Wawan Ilham. Saya pekerjaan profesi lawyer. Organisasi advokat saya KAI Indonesia. Saya tergabung dan terpimpin dengan ketua tim saya di Relawan Hukum dan Advokasi Pembinaan Mami, Pak Arusani, ketua tim. Mungkin itu saja perkenalan awal saya. Kalau bilang bersidang di KPP ada beberapa kali saya masih alamatnya di mana? Sugiono. Iya, waktu laporan dari Donggala saya kawal kemarin di KPP langsung sidang dengan Prof Muhammad. Mungkin itu saja. Ya, saya dengan teman yang lain. Ya, terima kasih banyak. Saya mau nama saya Triadi. Saya bergabung terpimpin seperti apa kata kanda saya Pak Wawan Ilham, terpimpin dengan Pak Agus Salim dalam tim hukum relawan Sugima. Itu saja. Perkenalkan, nama saya Sogi Hamonangan. Saya aktif di LPH Sulteng, bergabung di tim hukum di Terima kasih. Nama saya Ibu Tri. Saya sama tergabung dalam tim relawan kemenangan Ismail. Bergabung saat ini di Surabi di lembaga dan aktif di advokasi. Terima kasih semuanya. Liliana Rosi. Atas saja kesempatan ini kepada saya untuk beruntung nama saya Iwan pekerjaan saya sebagai advokat atau pengacara yang di organisasi Komunitas Advokat Indonesia dan juga tergabung dalam tim hukum dan advokasi yang dipimpin langsung oleh Bapak Agus Salim. Terima kasih Pak. Jadi itu kami dari teman-teman di organisasi advokat ada 2, KAI dan PRADI. Tapi di kelembagaan mereka aktif beracara itu ada di LPH Sulteng, ada di PBAN, ada yang Pak Rafi mentahnya masing-masing. Ya itu pada poinnya gitu Pak. Kami dapat laporan kemarin, ini langsung saja Pak, itu di Sireja, di Desa Ujung yang dilakukan oleh pihak sebelah 01. Itu dia lakukan kampanyenya di salah satu rumah masyarakat namanya Pasarman. Itu pada pukul 19.40 malam. Padahal materi penyampaiannya bagus semua, pesan-pesan ini sebenarnya bagus semua.
tentang keberadaan mereka untuk sosialisasi sebagai kandidat. Cuma sewaktunya malam itu kan, kalau saya dapat informasi lagi terbalik, sebenarnya kan jadwal itu sore, cuma karena hujan katanya mereka bisa malam. Nah, kami tidak masuk pada ranah itu Pak, tapi kami pinginnya adalah ada enggak, ini kan ketat sekali PKPU nomor 13. Sejauh mana ini koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu, Panwas dengan aparat kecamatan dengan ini di sana Pak. Karena ini kan menyangkut, kita juga mau aman, menang dan sehat semua kan. Tidak mau kita kalah Pak, ini menang kalau sakit Pak gimana kan. Nah, PKPU 13 ini kan menjadi, kan ada perubahan ya, amandemen karena pentingnya sekali untuk nah saya melihat ini sudah jalan semuanya. Kalau melihat juga di kota, lebih gila lagi masifnya kota kan. Itu juga ada teman-teman mau nyampaikan. Poinnya sebenarnya itu Pak, sejauh mana Bawaslu mengantisipasi ini soal PKPU nomor 13 ini. Kemarin saya lihat di jalan, KPU cuma naik sepeda menyampaikan soal ya kan, hubungannya dengan COVID dan untuk partisipasi pemilu. Saya mungkin ada teman-teman yang lain mau tambahkan, yang intinya poinnya adalah itu. Agak ragu kami terhadap situasi ini dengan posisi teman-teman di Bawaslu. Mungkin kami hari ini belum ke KPU. Kita kan punya aparatur kan, ada kecamatan, ya kan, ada Babinsa di sana, ada puskesmas, puskesdes. Apakah ini sudah dilakukan ini? Sehingga orang ini pada situasi COVID ini tidak, ya sudah terprovokasi secara politik, tapi kemudian juga melupakan yang standar COVID ini. Nah, tadi poinnya adalah kami menang, kita tidak mau sakit Pak, karena COVID gitu. Intinya seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang mau tambahkan lagi yang lain, silakan. Patri, Pak Wawan. Iya. Saya sedikit Pak, tolong dicatat apa yang menjadi koordinasi kami ini hari. Karena ini awal mungkin, perkenalan langsung koordinasi. Jadi PKPU 13 dengan apa yang sudah disampaikan oleh ketua kami, ketua tim. Sebenarnya saya juga menginginkan tadi ada salah seorang anggota Bawaslu yang langsung juga bertemu dengan kami. Biar ini tersampaikan langsung begitu Pak, tapi dengan penuh rasa hormat saya menghormati begitu, agar juga supaya koordinasi awal ini hari bisa segera tersampaikan begitu ke anggota Bawaslu langsung, agar supaya ya samalah saya secara pribadi ketika tergabung saya harus menang. Kalau saya tegas, apapun itu menang, tapi menangnya ya menang Dan tidak sakit. dan tidak sakit ya secara undang-undang, ada prosedur. Mungkin itu saja. Ada tambahan dari Pak Triadi mungkin Pak dengan Ibu, silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Pada prinsipnya kami dari tim hukum minta agar apa yang sudah menjadi aturan, apa yang sudah dianjurkan oleh undang-undang itu bisa kita jalankan maksimal, sehingga apa yang menjadi harapan itu boleh terlaksana dengan baik dan tanpa ada embel-embelnya di belakang yang menjadi sengketa nanti. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami yang orang yang hormat, Bapak Ibu yang hadir ini, kita lagi perkenalan diri. Iya. Saya
pimpinan kami ini kondisinya memang saat ini ada yang sedang melaksanakan tugas luar kota. Kemarin semua ada di Banggai, tugas. Kemudian informasi bahwa kalau pimpinan ini yang sudah ada di Palu. Iya. Ini Pak Sutani, pengawasan, dia sudah ada. Mungkin untuk jadwalnya dia harus sebentar siap. Nah, terkait dengan apa 3 poin tadi yang kami dapatkan sepakat, tentunya memang ini mungkin kami belum mendapatkan informasi khususnya di bawah provinsi. Ini sudah diserap oleh tim relawan pasangan Pak Sulawesi dan Muhammad mendapatkan informasi, dan kami juga menginformasikan bahwa karena agenda memang sekarang terfokus di Banggai, kita menyampaikan informasi yang kemarin. Besok ini kami akan menjadwalkan rapor yang akan digelar oleh Bapak Provinsi dengan peserta itu kabupaten kota. Ini juga mudah-mudahan informasi yang disampaikan tadi itu bisa segera kita sampaikan juga, berarti dalam hal ini menjadi objek pengawasan Kalsirenja berarti Kabupaten Donggala. Dan di sana jajaran kami memang berbentuk ada Pamwascam, ada Pengurus Desa. Mungkin untuk informasi awal yang kami bisa sampaikan seperti ini. Mungkin ada tambahan dari para pemilihan pengawasan terkait dengan informasi awal ini. Pada prinsipnya kami mencatat yang telah disampaikan tadi. Kami juga dalam rangka tugas fungsi pengawasan tentunya harus menegakkan sesuai dengan apa yang nah ini tentunya kepada jajaran kami yang di bawah saya memberi penguatan. Informasi awal ini tentunya provinsi kami nanti belum mendapatkan, tapi akan konfirmasi juga ke jajaran kami di bawah. Mungkin saya persilakan Pak Kabit Pengawasan menyampaikan. Terima kasih sekian dari saya. Terima kasih Pak rekan saya Kabak Hukum Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, salam budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu dari tim advokat yang dipimpin oleh Pak Agus Salim, ya. Dalam hal ini menjadi advokat dari pasangan Rusdi, Mastura dan Mauna. Seperti yang disampaikan Pak Ahmad Hukum tadi, apa yang disampaikan oleh Bapak ini sudah kami catat, dan sebagai informasi awal tadi juga ada kawan dari tim, tapi itu bukan tim relawan, Pak Ronald. Oh ya. Ya, tadi sudah berkoordinasi, terus ingin bertemu dengan pimpinan. Nah, saya juga mohon maaf izin menyampaikan bahwa pimpinan saat ini beberapa ada di Banggai, Pak Jamrin, kemudian Ibu Darmiati dan Ibu Satriawati. Kemudian Pak Ketua itu selesai kegiatan di Banggai, perjalanan ada kegiatan lagi di Poso hari ini, dan insya Allah selesai mungkin sore atau malam langsung ke Palu. Dan pimpinan yang sudah hadir itu Pak Sutarmi, tapi mungkin tadi jam 9 baru tiba di Palu. Nah, dan beliau sudah mengkonfirmasi untuk hadir pada zuhur. Saya sudah sampaikan juga ke Pak Ronald. Pak Ronald, ya, terkait kita mau diskusi terkait penyelenggaraan kampanye. Jadi ada beberapa hal yang kita coba diskusikan. Tadi saya bilang, saya sampaikan ini memang kita
kita rencanakan besok kita mau rakor supaya sama pemahaman kita sampai ke jajaran Bawaslu yang ada di bawah. Contohnya salah satunya itu yang ada beberapa berkembang terkait pembatasan jumlah peserta untuk pertemuan. Itu kan 50 di situ di PKPU. Ada pemahaman bahwa jumlah itu 50 peserta, kemudian yang hadir tidak dihitung. Tapi saya sampaikan, mungkin melalui bapak-bapak juga ibu, kalau mau dicermati baik-baik PKPU itu sesungguhnya 50 itu saya bilang itu secara keseluruhan yang hadir. Jadi bukan 50 dari peserta yang di sana kemudian kita nambah di sana. Nah, kalau kita memahami itu, bahwa itu jumlah peserta 50 secara keseluruhan. Nah ini yang memang kita akan termasuk besok itu kita juga akan sampaikan supaya sama pemahaman. Kemudian di dalam buangan, nah ini kita diskusi juga, ini ada teman kawan pengawasan Kang Riki sama Mas Sufran, teman-teman diskusi kita terkait yang digunakan adalah rumah. Ini kan sudah jadi diskusi sebelumnya, tapi nanti kita akan sampaikan ke pimpinan juga biasa diskusinya begitu. Nah, tapi boleh ruang. Tapi ini kan kita masih mengerti tafsir ini. Nah, mudah-mudahan nanti sudah sepaham. Nah, itulah yang kita sampaikan. Tapi dalam waktu insya Allah besok. Sebenarnya kita agendakan Pak hari ini. Cuma untuk menyampaikan itu ya kan kewenangan pimpinan Pak. Nah, kami di sini siap fasilitasi dan tidak ada kekosongan pimpinan dan kami siap menerima dan kami akan menyampaikan segera apa yang menjadi diskusi kita. Apakah memang ada yang harus segera kita tindak lanjuti? Ini kami terima kasih sekali nih Pak, sudah informasi disampaikan dan ini memang yang kami harapkan. Artinya pengawasan ini bukan hanya berada di jajaran Bawaslu, bahwa pengawasan untuk penyelenggaraan pilkada ini seluruh elemen masyarakat ini ikut mengawasi dalam rangka seperti yang Bapak bilang, Bapak mau menang, tapi juga mau menang yang sehat. Nah kita pula begitu, penyelenggaraan pemilu ini kita mau sukses dengan sukses yang sehat. Penekanan kami biasanya itu di dalam menyampaikan PKPU 13 itu terbit pengetatannya ada pada protokol kesehatan. Dan penyelenggaraan pilkada ini dapat dilaksanakan itu dengan protokol kesehatan yang ketat. Olehnya juga Pak Presiden menekankan tindak segera yang melanggar protokol kesehatan. Olehnya seluruh elemen masyarakat kita juga mengharapkan untuk melakukan pengawasan dan informasi ini sangat berharga. Nanti kami juga akan melakukan seperti yang disampaikan tadi, cross check. Ini sudah beredar juga di grup, ada teman-teman menemukan hal-hal itu, nanti kajiannya nanti akan disampaikan kepada pimpinan. Kira-kira seperti itu Pak Kabak mengantar dan kami ucapkan terima kasih Kak Jiri dan Sudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarifudin. Iya, jadi memang kalau kita lihat historinya PKPU 11-13 ini jedahnya sangat dekat. Tentunya ini memerlukan bedah bersama karena mungkin di tingkat di jajaran di bawah ini juga belum bersosialisasikan yang keseluruhan. Karena PKPU 13 ini keluar dengan kondisi yang responsif lex spesialis. Kalau KPU lex spesialis karena situasi kita dalam pandemi, kemudian ada hal-hal khususnya di dalam kampanye, metode kampanye itu artinya dibatasi. Ini yang belum mungkin tersosialisasikan baik ke jajaran penyelenggara, pengawas, apalagi ke paslon. Tentunya diskusi ini kalau kami sendiri mungkin di bagian karena kebetulan kami mengampu humas, ini nanti akan kami diskusikan kepada pimpinan karena mengantisipasi regulasi pemilihan ini dinamis, setiap saat bisa berubah, apalagi teman-teman penyelenggara di KPU ya, dalam perjalanan biasa ada suatu edaran keluar yang tiba-tiba terkait dengan kampanye atau terkait dengan hal-hal yang lain yang sifatnya teknis. Biasa ini
kita juga di Bawaslu, pihak pengawas harus mendiskusikan itu, karena 10 sarjana hukum belum tentu sama pendapatnya, ya, sehingga itu memerlukan ruang. Dalam ruang itulah yang kita gunakan untuk diskusi seperti apa solusi yang kita tawarkan. Hukum itu kan prinsipnya solusi. Nah, kami mungkin nanti sampaikan kepada pimpinan ketika mungkin ruang konsultasi, kalau kita mungkin dari setiap paslon atau masyarakat yang mengkonsultasi, mungkin banyak orang ingin berkoordinasi, berkonsultasi, kemudian waktu pimpinan juga sangat terbatas. Seperti ini kan ada 2 kota, mungkin kita bisa, kami mengusulkan melalui kami mengusulkan bisa ruang konsultasi itu dilakukan melalui metode daring atau melalui Zoom itu, supaya bisa komunikasi tidak terputus. Nah, seperti itu kita ingin bangun seperti itu. Betul. Karena memang kami yakin teman-teman relawan ini yang ada di di paslon Pak Rusdi punya kesibukan juga masing-masing, sehingga mungkin memerlukan waktu khusus seperti ini kita kumpul pasti harus kontak-kontak dulu. Tapi kalau melalui Zoom di mana saja mungkin bisa kita berkoordinasi, berkonsultasi. Nanti kami siapkan kalau misalnya dibangun konsultasi pengumpulan daring, kita mungkin koordinasi di awal dulu. Iya. Nanti kami setelah ini nanti ada nomor kontak yang bisa kami berikan supaya ke depan bisa kita bisa konsultasi, kita bisa lebih bukan juga lebih waktu, tapi lebih efisien, sehingga tidak banyak pekerjaan Bapak Ibu termasuk pimpinan yang tidak sempat ada di kantor bisa diikuti ruang konsultasi. Mungkin itu barangkali dari kami, mungkin ada barangkali yang perlu kita diskusikan kami belakang. Ya, jadi lanjut ke soal kita sharing tadi Pak. Ya. Sebenarnya ini kan awal. Kita sepakati PKP ini nomor 13. Saya takut angkanya kan kasihan. Kan juga ada spesial sekarang kasihan. Ini animo. Saya sudah baca-baca. Jadi ketika ada perubahan, itu kan dibarengi biasa kalau dalam teori perundang-undangan, perubahan frasa dengan memasukkan pasal itu dia sangat terkhusus dia di situ. Nah, cuma saya melihatnya banyak pendapat saya buka-buka tadi malam kemarin dulu malam, semua punya keinginan seperti kita sekarang ini punya keinginan. Tetapi bagaimana mekanismenya, protokolnya ini khusus untuk pilkada? Ini yang hilang dia punya. Jadi ibarat kalau naik motor, kita turun gunung, gak punya rem, mati lampu, hujan keras, gelap, lubang-lubang nih. Itu yang sampai saya katakan tadi, bahwa kemudian kita menang, tapi tidak mau sakit. Saya tidak tahu kalau kalah kan. Ini kalau bicara teori survei sudah di atas, toh. Kami sudah mengatakan itu Pak, kami mau menang tapi tidak mau sakit. Nah sekarang Bapak ini kan penyelenggara, pengawasan, ya kan? Mandatorinya jelas. Nah saya berharap dengan kita yang ada dari tim relawan hukum ini ada semacam diundang secara keseluruhan. Karena saya takut justru di pilkada kota malam itu, kalau yang kota di Wakot ini malam itu kira bukan cuma pertemuan, safari mereka. Cuma kan bukan wilayah saya di situ kan. Nah kasihan ada anak-anak. Ada yang itu kan, dan situasi kita pasca bencana, orang kan teori sosialnya itu kan jelas impaknya kepada politik kan, ekonomi pasti kan. Nah ini kalau dengan wabah ini tidak di range baik, nah ini berkonsekuensi hukum juga pada PKPU 13. Nah ini perlu kita 1, 2, 3, 4 kali ke depan mendiskusikan. Kalaupun soal mungkin media daringnya Zoom itu kan hanya media, tapi kalau tidak ada mekanisme protokolnya yang pasti, saya kalau takut betul saya, karena yang terjadi itu pada apalagi kita ini kan sudah kemarin bulan lalu new normal kan, baik-baik lagi nih.
Iya. Di hotel Walwahba didapat itu kan, baik lagi kita. Saya kalau diskusi dengan para medis, terutama dokter Heri yang kepala rumah sakit itu di Warkop, dia sendiri belum, dia para medis, dia sendiri tidak punya pegangan untuk, cuma dia bilang ya untuk kita safety aja sesama kita, saling mencurigai macam bagaimana, menjaga jarak. Tapi apakah itu ketika ada satu mobilisasi, bukan soal batasan 50 itu adalah standarnya apa juga 50 kalau misalnya situ sudah klaster. Iya kan? Nah ini menjadi diskusi kita harus melakukan sehingga tidak terjadi istilahnya kalau orang bilang kevakuman hukum, kekosongan hukum, ada PKPU. Persoalannya sekarang lembaga apa dengan KPU? Apa mekanismenya ini kita mau ikuti ini? Ada panwas di sana, terus kemudian dia apa dia? Bagaimana koordinasinya dengan Pokeldes, misalnya puskesmas gitu kan? Misalnya kami punya calon mau turun minggu depan atau lusa sudah berkoordinasi karena Bawaslu sudah menginstruksikan surat edarannya. Ini wajib buat kandidat dan kami bersedia untuk itu, untuk menjalankan itu sama kandidat kami. Bahwa kemudian protokol kesehatan ini dalam PKPU ini nomor 13, ya kita sesuaikanlah dengan situasi kita sendiri masing-masing di daerah kita kan. Ya kami tidak ada standar yang sama. Tapi kemudian kalau tidak juga mekanisme ini jadikan acuan, mekanisme bingung kita. Oh, orang ini klasternya sudah tak kena di tim sini kan? Nah, misalnya salah satu di tim apalah kita atau di sana. Tapi ikut kampanye terus nih. Nah, masuk ke 2 kabupaten, dia ikut terus ini. Kan ada kawan nih penyakitnya ini kan. Dia berhubungan. Nah, yang mantau ini siapa? Yang mengontrol ini siapa? Para medis kan? Terus yang stop ini siapa? Bawaslu kan? Terus bagaimana mekanisme kalau di stop ini? Misalnya, apakah rombongannya ini? Jadi bukan kehadiran 50 itu lagi kan? Kalau terjadi klaster, itu kalau saya nggak salah instruksi presiden itu harus semua turun kan? Sampai baju hijau turun juga semuanya. Karena kan jangan menyebar dia. Nah, memastikan ini bagaimana? Saya berharap ada 1-2 kali pertemuan kita untuk melahirkan satu nota kesepahaman atau ini kan bukan surat edaran dulu bahwa kemudian kami dari tim relawan hukum advokasi muslimas kita yang namanya saja cerdas kan, kita harus saling membagilah kecerdasan ini dengan pengalaman yang sudah masing-masing dimiliki dengan kewenangan instansi yang Anda punya dan kami yang diberi mandat oleh paslon ini. Marilah kita menjalankan pemilu ini, pilkada ini tidak terjadilah yang namanya pelanggaran protokol kesehatan COVID itu sesuai dengan mandat spesialis dari PKP nomor 13. Kalau tidak ada itu, kami maaf kata kami kan pengacara advokat kan, bisa saja kan indikasinya ini ada yang kok Bawaslu kayaknya tegas nih, bisa kita bawa ke ranah hukum karena sudah ada PKP nomor 13-nya. Kenapa tidak ada pengawasannya ini secara puntoh kalau tidak maksimal, minimal menghindari soal tuduhan tadi kan, bahwa kemudian tidak mungkin dilakukan. Mana kami tahu luas Pak, 7 kabupaten ini pelaksanaannya dan kasusnya cuma 1, 2, 3, tidak skala prioritas masif dia. Tapi kalau tidak ada aturannya, tidak ada pedomannya, justru kami curiga kan, ada pembiaran atau apa. Ini naluri orang pengacara ini, Pak ya. Jadi konsekuensi daripada PKP nomor 13 juga ada secara normatif bagi pandangan hukum kami. Seperti begitu Pak, atas asas atribusi dan delegasi mandat ketentuan yang Bapak miliki, kewenangan Bapak dengan PKPU yang kita sepakati untuk kita mau ikuti bersama. Mungkin begitu tawaran saya 2-3 kali lah. Bila perlu di pihak sebelah juga hadirkan. Komitmennya mereka, apa standar mereka kan? Kalau kami jelas sudah punya standar. Kalau bisa dilihat kemarin deklarasinya kemarin Pak Rusdi itu radius 15 meter sampai 3 para medis kan? Sampai 3 para medis. Bahkan semprot tangan itu sudah jauh setengah kilometer sudah. Sampai masuk ke dalam. Kalau mau ketemu sama kandidat ada standar itu dokter disediakan di situ. Jadi saya tahu kalau di pihak sebelah
Maka sangat disayangkan rakyat kita yang kita mau ajak pemilih itu standarnya nggak ada gitu. Jadi harapan kami, mari berkoordinasi silaturahmi ini sehingga ada harapan. Wah, bahkan lebih bagus kan Bawaslu Sulawesi Tengah dia paling prioritas pertama menjalankan standar PKPU nomor 13 PKPU nomor 13 pasal 13. Jadi harapan itu saja Pak. Tidak harus dengan Zoom daring. Ngapain lagi Zoom daring, cuma itu juga materinya kan. Nah, kita debat debat solusi melahirkan konsep, bukan debat untuk saling menyalahkan, bukan. Dalam pertemuan itu debat kita adalah melahirkan konsep. Bawaslu punya konsep apa? Kami punya konsep apa? Kita gandeng sama-sama para medis, kami siap hadirkan para medis. Bawaslu gimana komitmennya dengan para medis? Tidak sifatnya lagi koordinasi. Jadi desakan kami seperti itu aja Pak, untuk Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi saya tambahkan sedikit. Minta maaf Pak Ketua. Iya. Saya sepakat sekali tadi. Jadi PKPU 13 itu. Saya begini Pak, baru buka Facebook saya tadi malam. Jadi dia kan ini bisa menjadi gesekan kalau karena status sudah ini di Facebook kan. Dari sebelum itu tidak menggunakan protokol COVID, itu rombongan tidak pakai masker. Gesekan ini kan? Bisa jadi gesekan ini kan? Ketika berstatus itu tuh. Nah, itu semua yang kita jaga seharusnya dengan adanya ini koordinasi awal mengenai PKPU 13 ini. Jadi jelas di situ saya lihat. Saya pun sudah ketika saya juga mengatakan saya di pihak sini, saya sudah agak merasa karena saya sudah masuk dalam tim relawan ini kan, advokasi ini. Saya lihat itu status Pak. Nggak bisa kan? Nah, dari status yang saya ungkap itu, tuh, karena dia bilang sebelah, saya tahu itu, saya tahu tim yang mana, tim sebelah juga. Kalau saya dari sebelah kan, ya saya bilang itu statusnya tim sebelah. Jadi dia katakan begitu dengan kita. Jadi untuk menjaga kedua ini, saya sepakat untuk menghadirkan, mungkin dihadirkan ke pertemuan berikutnya diskusinya, dihadirkan sama-sama untuk menjawab seperti apa kemudian teknis pengawasan berdasarkan PKPU 13. Nah itu mungkin menjadi catatan Pak. Mohon maaf ini Pak Kabak. Kita sharing ini, koordinasi awal kita juga bersama tim ini. Ya demikian. Terima kasih Pak. Mungkin kami tambahkan sedikit terkait kalau saya masuk di kita pertama mengenai konveksi. Perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan persoalan ini memang kami di khususnya di Bawaslu terkait dengan penanganan protokol COVID. Bawaslu sudah mengeluarkan surat edaran dan itu terbitnya belum lama juga 28 September. 28 September ini juknis terkait dengan penanganan pelanggaran protokol COVID pemilihan. Memang di sana ada proses yang dilakukan, ada tiga langkah ya. Tiga langkah, pengamatan tertulis, kemudian koordinasi dengan tim Polda, kemudian langsung di penanganan pelanggaran administrasi. Untuk saat ini memang posisi setelah terbitnya PKPU 11 kemudian ini lagi PKPU 13 di internal Bawaslu sendiri dalam mengantisipasi terbitnya PKPU 13, maka kami juga diperintahkan untuk membentuk yang namanya Pokja protokol penanganan pelanggaran protokol COVID pada pemilihan. Jadi alhamdulillah ini sudah diselenggarakan kemarin yang beranggotakan lintas sektor. Memang kalau kita disuguhkan pertanyaan bagaimana memahami protokol COVID pada kampanye itu bukan kewenangan dia. Ini apakah sudah standar COVID atau sudah standar protokol COVID
jarak ini apakah sudah 1 meter itu sudah itu seperti yang disampaikan oleh Pak Mali tadi, misalnya bahwa bagaimana kalau malam kegiatannya yang sudah ibarat mungkin roadshow, kemudian ada kita sebagai anak di sana, jadi memang ini menjadi catatan dan juga untuk kita sebagai pengawas untuk mengkoordinasikan ini. Kalau ini memang terkait dengan penanganan pelanggaran protokol COVID-19, kami juga baru terbentuk Pak hari Jumat kemarin kami bentuk dan memang diskusi dengan sekali pengawasan secara keterlibatan tim Satgas Pemda kepolisian. Tadi terkait yang saya bilang Pak terkait dengan penanganan pelanggaran protokol COVID itu tadi punya surat edaran dan ini memang baru ditunjuk tanggal 2 April kemarin terkait dengan teknis penanganan pelanggaran protokol COVID. Bisa kami minta nanti? Boleh, kita akan share. Nah, jadi di sana ketika peringatan ini saya cuma mengatakan dulu modelnya. Ketika peringatan tertulis itu tidak digunakan pada saat pertemuan. Ketika pertemuan itu diduga ada pelanggaran protokol COVID yang tidak terlaksana, maka itu bisa langsung dipindahkan, bisa langsung dikeluarkan. Tapi ini memang kalau kejadiannya di lapangan ini sulit kita tebak karena ya, jadi kalau jajaran kami pasti kalau ada kampanye pasti ada di sana karena tapi dengan posisi lain dengan teman-teman yang lain misalnya dalam hal ini Satpol PP kemudian kepolisian karena Bawaslu mungkin tidak punya kewenangan membubarkan ada teman-teman tapi ini sudah diramu dalam satu kopi dan ini akan disampaikan kepada teman-teman itu barangkali kan. Jadi nanti kami coba share juga Pak terkait dengan SE kami, itu yang menjadi kerangka kerja Bawaslu untuk melakukan penanganan pelanggaran khususnya di protokol COVID dalam pemilihan. Mungkin itu barangkali tambahan saya mungkin ada apa-apa. Kita bisa share di sini. Kalau kita di Bawaslu memang SE ada 3 ini surat yang beruntun ini Pak. Setelah PKPU 13 itu keluar, turun pertama instruksi untuk membentuk Pokja. Setelah itu turun lagi struktur Pokja itu. Kemudian baru turun definisinya 28 September. Boleh kita akan share ke teman-teman supaya mereka bisa berdasarkan hasil diskusi mungkin di luar ini berdasarkan hasil diskusi kalau setelah kemarin kami bentuk Pokja di luar diskusi pembentukan Pokja teman-teman juga diskusi ya artinya bukan menjadi keluhan tapi jangan sampai ini barang tumpang tindih karena terlalu banyak satgas di KPD di Bawaslu ada satgasnya di Pemda ada satgasnya kemudian siapa yang terdepan ini nah, sehingga mungkin kalau khusus untuk pemilihan Bawaslu khusus dalam kampanye kemudian kampanye itu pengawasan juga ada penanganannya ada pola penanganan mungkin kita bisa share kalau teman kepolisian Pak sudah bayar Satgas Amanullah, Satgas Mantap Raja dia bilang ini mana kita ini kan Satgas COVID dan dibebankan sama anggaran negara. Ya itu. Kalau ini kalau yang kami belum ada ini anggarannya. Kerja saja dulu. Untuk sudah di kabupaten kota, alhamdulillah sudah informasinya sudah terbentuk semua karena dia diminta stakeholder Pak. Seperti itu. Ini ada keputusan KPU yang terbaru lagi Pak. Di dalam itu terkait masalah penanganan masalah COVID. Iya. Itu bahkan ini sudah per bab-bab dia ini. Di bab 5 penerapan protokol kesehatan pencegahan pengendalian coronavirus terkait pertemuan tatap muka dan pengumpulan massa ini ada semua lagi itu dia ini kita baru dapat tadi juga ini kalau mungkin besok juga ini sekaligus ini yang kita samakan persepsi jangan nanti di sini bilang A di sana bilang B yang di bawah bilang C lagi malah apalagi masa waktu ini
masa waktu penyelenggaraan kampanye juga kami juga lagi share di mana diatur ini, ternyata di PKPU kalau PKPU 13 ini kami tidak temukan apa Di PKPU yang sebelumnya. kecuali PKPU sebelumnya. Cukup. Iya. Ya cukup. Kita minta nomor Pak. Mungkin kita Pak Ketua. tidak. Sudah full saya punya. Kita diganti lagi Pak. Bukan kita ya. Iya. Akan diganti, bisa tambah. 0821 Iya. 9624 9624 9625. Saya ulangi 08121 6624 9625. Ibu Ita. Kita pernah masa atau Pikir lebih penyanyi keren tadi. kita batas. Kita bernama Sari ya. Bapaknya senang sama Ita. Iya, saya favorit sama kita pernah. Tapi yang aduh, Ayah, maksudnya yang penyanyi itu. Iya. Tadi Iya. penyanyi di karaokean juga. Iya. Bisa diprinkan kami, Pak? Iya. Iya. itu dikira sih dalam Tidak. Supaya bisa ada. Oh, Oh iya. Lama, Pak. Oh, kalau yang mau saya kirim dulu. Ada? Ada saya teruskan ke Iya. Tapi yang paling bagus ya. Dengan yang Iya. penyampaian Pak sampai di ketua. Ketua. Iya. Ketua ini. Itu tidak ada ketua. Koordinator bersama. Oh. Tidak ada ketua. Semua koordinator. makanya tadi saya hampir tapi bertanya ini. jadi budaya Ketuanya siapa ini? jadi budaya di Sulawesi Tengah apalagi di Palu ini apa-apa ketua itu sistem Kalau saya Pak semua kita ketua. Kami tidak mengenal ketua, Pak. Koordinator bersama. Jadi semua ketua. Semua ketua. Koordinator bersama. Koordinator